cintailah dirimu terlebih dahulu baru kamu bisa mencintai orang lain. Kalau misal lo masih broke, masih sakit, nggak bisa dong mencintai orang. Iya, soalnya kita juga sakit kan. Kita lagi sakit. Kayak kalau misal kita maksain buat sayang ke orang, kita nge-share cintanya kita ke buat orang, itu sama aja kita bohong ke diri sendiri, juga nyakitin orang lain ke depannya gitu. Padahal kita belum benar-benar sembuh gitu loh dari cerita kemarin. Oke, jadi ya kita kembali lagi di kisah kemarin. Kisahnya udah kemarin, tapi kita masih stuck. Masih stuck di hari kemarin ya. Ya. Oke, ya, jadi gitulah. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Ji? Kita ini sih yang kemarin kita sempat omongin di season kemarin. Udah season nggak tuh? Kemarin ya? Apa tuh? Tentang LDR. Oh, LDR. Ya. Tunggu, tahu nggak kepanjangannya LDR apa? Tahu dong. Apa coba. LDR tuh kan long distance relationship. Yoi. Gitu kan. Betul. Jarak jauh. Gitu. Gimana sih tanya LDR ke orang yang LDR? Aduh. Ini bisa berjam-jam sih. Aduh, bisa berjam-jam. Jangan dong. Kayaknya asik nih ya. Iya, asik. Pembahasannya. Soalnya gini, LDR itu bukan cuma dirinya, Ya. bisa aja hatinya yang LDR. Aduh. Kayak kadang orang-orang LDR yang biasanya beda keyakinan, beda agama. Itu juga LDR. LDR tapi kan yang katanya LDR kita terlalu tinggi dan batasnya gitu. Tapi ada juga yang bukan LDR karena ya yang Islam, yang Muslim, yang tadi katanya si fotografer bukan LDR non Muslim tapi non mencintai. Aduh, itu lebih sakit sih. Lebih menangis. Menangis di pojokan. Itu LDR-nya udah kayak bukan LDR lagi, emang nggak suka nggak sih? Emang nggak ada relation. Nggak ada relation. Long distance doang, bukan relationship. Itu bener-bener long banget. Ya bener-bener long. Udah sampai nggak terkira ya. Aduh, kalau dari pengalaman lo ada ini nggak? Apa namanya, LDR yang dia itu bahkan bisa mempengaruhi, atau LDR lo yang mempengaruhi itu makin akrab ataukah makin menjauh? Gimana gitu? Cerita dulu dong. Kisah kemarin nih. Udah kemarin. LDR ya. Kalau menurut gue sih ini sih LDR dari pengalaman nih. Ya, nanti kita baru cerita tentang teman kita. Aduh. Ya. Bukan teman gue aja, teman lo kan. Kan bisa aja dari teman. Iya, bisa jadi. Dari teman lo terus teman gue. Ya jadi kalau menurut pengalaman ya, orang LDR itu bukan lagi memikirkan apa sih yang akan kita dapetin dari pasangan kita gitu kan. Karena kita LDR itu apa ya, cuma bisa megang satu, jadi komunikasi. Komunikasi itu kan. Lagi nih. Ya karena apa ya, menurut gua keberhasilan hubungan bukan hanya hubungan yang dekat ya, hubungan dekat, hubungan LDR, apapun itu, keberhasilan hubungan adalah keberhasilan komunikasi. Jadi komunikasi lo dengan pasangan lo bagus, otomatis hubungan itu bakal lancar gitu loh. Okay. Jadi kalau misal ditanya tentang pengalaman LDR itu enak gak enak? Enaknya tuh kita lebih memperkecil persentase kita untuk bertengkar sama pasangan kita. Karena semakin kita sering bertemu, di situ semakin memperbesar kemungkinan kita untuk berantem dengan pasangan kita. Oh, gitu ya. Ya, terus nggak enaknya kalau misal kita lagi ada masalah tuh, itu kita penyelesaiannya tuh susah. Kan lebih enak kan kalau misal ada masalah kan baik sama teman, keluarga, kekasih. Itu kan lebih enaknya kan langsung diobrolin, langsung ngomong langsung ketemu gitu kan.
kan kalau misal LDR ya enak. Kalau misal LDR kota, beda kota, yang kotanya deket kayak teman lu tadi kan enak bisa langsung nyamperin gitu kan. Tapi kan beda lagi ada yang LDR yang jauh gitu kan, yang buat kesana itu agak susah gitu loh. Gitu. Gak enaknya di situ. Enaknya itu tadi kayak memperkecil persentase kita buat berantem gitu. Cuman gini, coba ya, misal kita kan udah lama nggak ketemu, udah jarang ketemu lah, tapi kita memang tetap in relationship. Nah itu kalau menurutku bukannya malah ini ya, memunculkan persepsi buat bertengkar. Kan kita kayak gimana ya kalimatnya itu, kayak berburuk sangka, kayak overthinking. Nah gimana tuh, bukannya kalau sering ketemu kan kita berarti akhirnya aku tahu, jadi waktunya buat dia kayak gitu kan. Gimana? Apa? Ya bener sih, kalau misal kita LDR kan berarti kan nggak menutup kemungkinan kita setiap hari, tiap malam bahkan itu kita overthinking, mikir kemana-mana. Tiap malam. Mikir dia sayang nggak ya? Dia main sama yang lain nggak ya? Gitu kan pasti kan. Jadi kayak harusnya yang kata lu tadi kan, harusnya kalau misal ketemu itu lebih enak gara-gara oh ya udah ketemu, maksudnya udah tahu kesehariannya gimana gitu kan. Tapi semakin orang sering bertemu, semakin tahu sisi buruknya, maksudnya sikap-sikap sehari-harinya, itu tadi lebih memperbesar kemungkinan buat berantem. Tapi ya bener kata lu tadi, kalau misal orang LDR itu juga nggak menutup kemungkinan bahwa keduanya itu sama-sama overthinking setiap malam. Ini aku mau ini sih udah teringat satu kisah apa dulu. tuh? Nanti dulu, sabar dulu. Jadi ya kayak apa ya? Masalah overthinking nggak overthinking, sebenarnya overthinking itu bagus ya, berarti menandakan kalian itu suka berarti kan. Iya, sangat aware terhadap takut kehilangan pasangan gitu kan. Tunggu, gue dijauh. aduh dijauh nih. Jadi bener, justru dengan kalian overthinking, dengan kalian mikir yang enggak itu justru itu bagus. Karena apa? Itu tandanya kalian adalah orang yang aware terhadap hubungan kalian, takut bahwa hubungan kalian bakal rusak, bahwa pasangan kalian itu bakal pergi gitu. Betul. Jadi kalian menandakan kalian tuh sayang ke mereka gitu. Kita bicarain tentang LDR kan. Ya. Kalau misalnya kita itu merasa kita itu jauh, tapi sebenarnya fisik kita itu dekat. Lu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Feeling lonely lebih tepatnya. Feeling lonely. Gitu kan. Lebih, padahal pasangan itu ada. Ya. Tapi kita ngerasa sendiri. Gimana? Feeling lonely ini relate juga ya. Aduh. Ya makanya guys, jadi bener kata orang-orang, kalau misal orang yang lebih sering menyuarakan tentang mental health, tentang kesehatan mental, itu sebenarnya orang-orang yang kena yang pernah kena mental attack waktu zaman sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau masalah feeling lonely, ya gue pernah juga kan ngerasain tuh gimana rasanya dibikin feeling lonely kan, nggak enak kan, sakit kan. Kita sadar kalau misal kita punya pasangan tuh, kita sadar punya pasangan, tapi di sisi lain kita ngerasa bahwa kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak ada someone special, padahal kita di segi status tuh ada, di segi perasaan nggak ada gitu. Kita butuhin sosok itu ada di saat kita lagi jatuh-jatuhnya, di saat kita lagi terpuruk, di saat lagi kita lagi di bawah, terus mereka nggak ada gitu di sisi kita kan. Jadi tuh sakit sih Ji. Apalagi kalau emang dibikin feeling lonely-nya itu si pasangan kita itu lebih tepatnya
ini ya sengaja. Ah, Buat apa? Buat menjauh dari kita gitu. itu move on in relationship bro. Iya, jadi kayak kita masih ada hubungan, masih dalam status pacaran. Tapi kita udah dibiasain buat move on gitu loh. Jadi ntar lo habis putus bisa langsung Udah biasa dapat yang aja. baru. Enggak, maksudnya udah biasa Oh, udah biasa aja. Iya. Jadi jujur gini Ji, gue sebelum putus ya, gue ngomong ya kasih kesempatan dulu lah. Oke. Kasih kesempatan dulu. Dan jujur dia bahkan belum tahu ini. Jujur, gue minta itu Ji, gue minta waktu extend istilahnya, waktu tambahan buat relation itu, buat hubungan itu. Ya karena gue tahu, meskipun gue tahu ya kedepannya itu nggak bakal lancar hubungan itu ya. Tapi tetap gue minta extend itu karena apa? Ya kemarin gue belum tahu alasan buat gue ngelupain lu apa. Alasan buat gue lupa, buat gue move on itu gue masih belum ada gitu. Jadi gue minta waktu extend, minta waktu tambahan ya, kasih aku kesempatan sekali lagi ya gitu. Itu semata-mata ya kalau misal berjalan alhamdulillah. Kalau misal gagal kan dalam waktu extend itu kan otomatis gue ketemu tambahan-tambahan, maksudnya gini loh, gue ketemu cerita-cerita sakit ke depannya. Ya di situ gue ngerasa ya udah sih, dalam waktu beberapa bulan ini, waktu yang lo kasih buat gue, waktu tambahan itu bisa gue jadiin alasan buat gue ngelupain lo gitu loh. Oh, itu berapa lama tuh? Iya 3 bulan lah. 3 bulan ya waktu 3 yang lo bulan. bilang. Jadi waktu putus ya, bahkan gue ini Ji, gue janji sama diri gue sendiri, oke, ini terakhir gue nahan dia. Oke. Gue terakhir nahan si cewek. Kalau misal dia sekali lagi kayak gini, sekali lagi mau lepas dari gue lepasin. Karena ya itu capek gitu. Karena gue sadar gue sayang sama lo, tapi gue lebih sayang diri gue sendiri. Oke. Percaya nggak? Ini bahkan ya mungkin dia udah tahu ya. Ini bahkan gue udah cerita juga sih ke mama gue. Kalau semisal gue pernah kena serangan panic attack. Oh, Saking dari awal emang terlalu sakit. Terus kayak nginget cerita itu kita jadi takut gitu loh Ji. oh, Lebih tepatnya kayak ya? trauma. Tapi belum ke yang benar-benar trauma ya, bukan trauma kayak anak-anak sekarang yang ngomongnya trauma. Padahal mereka sendiri nggak tahu kan arti trauma itu gimana. Oke. Tapi ini yang benar-benar trauma, benar-benar takut gitu loh. Tapi nggak sampai di situ sih untungnya. Cuma ke panic attack kalau misal gue nginget kejadian itu, Jadi kayak takut. gitu. Bahkan ini sih kemarin ya seminggu inilah. 3 hari Ji, gue tiap subuh gue ini tremor, bangun tremor, badan panas semua, terus deg-degan, sakit kan, kalau misal deg-degan terlalu berlebihan kan sakit di sini. Sakit banget tuh tiap subuh Itu 3 hari berturut-turut. gara-gara Gara-gara ada kejadian lah waktu seminggu lalu, ada kejadian tentang orang kemarin juga. Tuh ya udahlah ya. Terus Ji 2 hari yang lalu gue ngomong tuh, makanya di sini beneran gue malu tuh. Tadi gue cerita sama mama aku beneran malu kenapa? Ya sholat jarang, hampir kadang nggak pernah ya kan. Tapi waktu 2 hari yang lalu itu sebelum tidur aku ngomong, ya Tuhan, aku mau tenang buat tidur kali ini, bikin aku tenang sampai aku pagi, sampai aku bangun, karena besok berat banget ya Tuhan, ada jadwal padat lah gitu. Beneran gue bangun pagi Ji, itu gue nggak tremor, nggak panic attack, nggak kumat lah istilahnya. Terus gue ngerasain
apa ini kebetulan doang ya? Nah, Tadi malam nyoba lagi. Ya Gimana? Tuhan, ya Tuhan, aku mau tidur nyenyak lagi. Aku mau tidur tenang tidur yang tenang lagi sampai pagi. Sampai pagi tadi gue gak tremor lagi, Ji. gak tahu. Jadi kayak wah keren ya. Kayak gue yang bener-bener tadi serius jujur sumpah itu cerita ke mama gue itu, "Ma, aku beneran malu, Ma. Dari segi ibadah aku masih belum bisa menuhin kewajibanku sebagai manusia, sebagai hamba. Tapi di saat aku butuh, di saat aku sakit gitu, Tuhan masih mau nolong, Ma." Gitu. Itu udah 2 hari ya? Dari 2 hari yang 2 lalu hari yang lalu. lancar dibantu. Kayak wah keren ya gitu. Kayaknya besok harus coba lagi deh. Harus tiap hari dong. Tiap berarti hari ya? Ya makanya tuh kita disuruh tiap hari tuh disuruh berdoa sebelum tidur ya. Iya sih, benar. Cuman emang pasangan tuh mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Oke, benar. Kita kan bahasanya LDR ya. Iya. Jadi Jauh bahasanya ke mental ya. Aduh. Ya, nggak jadi apa-apa itu ya. lah. Jadi ya buat teman-teman jangan berlebihan karena ya berlebihan itu nggak baik, pasti sakit ya kan. Jadi ya udahlah ya buat pembelajaran aja ke Ya, depannya. nggak apa-apa, tenang aja. Gitu. Ya udah. Oke, jadi gini ya guys, apa namanya, emang pasangan kan udah mempengaruhi. Apalagi yang jauh bisa menyebabkan overthinking. Jauh. Yang deket juga Apalagi ya kan. yang ketemu tiap hari. Nah, ini masuk ke kisah kemarin nih. Tapi sebelum Gimana? masuk Ji, gue ada Ji. Gue pernah nulis di Oke. halaman berapa ya? Bentar. Coba cek dulu. Ini nih di halaman 65. Yang mana tuh? Yang kamu pantas dianggap? Yang ini dong, yang Tuhan aku lelah. Tuhan. Oke. Gue nulis Ji di situ Ji. Aku terlalu mencintainya sehingga aku lupa bahwa di ujung cerita aku pasti akan kecewa. Gitu. Aduh. Jadi buat teman-teman yang mau baca buku ini kan ada 2 buku. Kalau misal mau baca buku ini Tuhan Aku Lelah, bisa langsung cek di TikTok Shop atau ada di Shopee. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi bawah. Kalau misal kalian pengen baca yang Kamu Pantas Dianggap, tunggu dulu karena masih dalam proses seleksi tahap 2 sama 3 di Gradient Media Tama. Jadi teman-teman komen di bawah sebanyak-banyaknya, dukung buku ini supaya disetujuin sama si Gradient Media Tama. Dan semoga teman-teman Gradient bisa notice video ini. Ini boleh gue spill dikit nggak? Oh boleh dong, Oke. silakan. Satu nih quotes nih. Aduh. Wah, agak susah nih. Ini emang relate sama overthinking ya. Fokus pada kesembuhanmu. Hilangkan semua pikiran buruk itu. Aduh, ya bener ya. Fokus dulu kesembuhan. Karena apa ya? Cintailah dirimu terlebih dahulu, baru kamu bisa mencintai orang lain. Kalau misal lo masih broke, masih sakit, gak bisa dong mencintai orang. Iya, soalnya kita juga sakit kan. Kita lagi sakit. Kayak kalau misal kita maksain buat sayang ke orang, kita nge-share cintanya kita ke buat orang, itu sama aja kita bohong ke diri sendiri, juga nyakitin orang lain ke depannya gitu. Padahal kita belum benar-benar sembuh gitu loh dari cerita kemarin. Jadi emang bener mental health itu bener penyakit ya? Iya bener, kayak dosen gue dosen ya adalah dosen. Iya dosen ya. Dia ngomong permasalahan anak muda zaman sekarang itu bukan masalah tentang keuangan, ya ada sih. Ya, nah. Bukan yang paling important ya, bukan tentang keuangan, bukan tentang karir, bukan tentang apa, melainkan mental health gitu loh. Permasalahan anak-anak muda zaman sekarang itu mental health gitu. Jadi ini emang penting banget buat zaman sekarang tentang pendidikan mental health itu gitu. Aduh, ini kita mau bahas mental health lama lagi nih. Iya nih. Aduh, jadi bahas ini deh yang Kisah kemarin ya. Iya, kisah kemarin. Apa kita kasih nama nggak? Gak usah deh. Gak usah ya, kisah kemarin aja ya. Ya. Nah, jadi kisah kemarin dari temen gue itu tentang LDR juga. Oke. Topik ya. Iya. Nah,
Jadi gini. Nah, jadi kisah kemarin kali ini itu dari teman gue sih. Ya bener. Kok gue bener ya? Kayak gue tahu-tahu aja anjir. Nah, emang tentang LDR masih. Cuman sedih sih ini. Kenapa tuh? Dia relationshipnya di waktu SMA. Oh, di SMA. Jadi SMA dia masih pacaran ya sama cowoknya. Ini temen gue yang sekarang cewek. Oh, cewek. Nah, habis gitu masuklah ke dunia perkuliahan. Dia masih menjalin relationship. Itu masih ya hitungannya kurang lebih ada 1 tahunan lah. Oke. Cuman kurang tahu lagi aku sama jangka waktu hubungan mereka. Cuman intinya di sini. Jadi dia kuliah satu jurusan sama aku, sama gue. Nah, waktu itu dia cerita, gue diputusin. Kenapa? Gitu kan? Ya LDR, gitu kan. Nah, habis LDR itu selang 1 hari si cowok pacarnya dia ini jadian sama cewek lain. Kayaknya gue tahu deh ini siapa deh. Lo tahu? Sejurusan sama kita. Sejurusan sama kita. Sejurusan sama kita. Iya dong. Kayaknya kita tahu deh. Anjrit. Ya, kasihan sih. Cuman itu buat teman-teman yang teman-teman kita tersayang ya, jangan marah, jangan tersinggung. Kita cuma bahas evaluasi buat dari kisah-kisah kalian yang kemarin-kemarin itu. Supaya penonton lain itu punya ini. Nah, buat dijadiin pelajaran lah bisa. Betul. Gitu. Oke. Gini ceritanya, lanjut ya. Gimana? Setelah diputusin, nah teman gue yang cewek ini dia heran. Herannya itu kenapa setelah putus Langsung ya? Iya langsung, bukan selang gitu, bukan ya? Langsung jadian sama cewek lain. Nah gitu. Itu sakit gak sih? Sakit sih. Cuman yang gue Ternyata cowok bisa gitu juga. heran itu, iya gitu. Gue kira cewek doang tuh. Gue kira kan, gue ngerasa nggak melakukan hal seperti itu ya. Cuman ternyata ada. Iya, nggak, maksudnya nggak kira yang bisa cepet gonta-ganti perasaan tuh cewek. Ternyata cowok juga ya. Cowok juga. Beda-beda ya orang itu. Nah, waktu itu temen gue gini, gue saling juga sih. Karena dia ini deket sama cowok juga waktu itu. Oh, deket sama cowok. Iya, jadi dia diputusin waktu ospek. Kalau misal bahas-bahas putus waktu ospek nih ya, kayaknya gue juga kena deh. Aduh. Bener, jadi gue ini yang namanya ospek nih ya, apalagi ospek kampus. Tuh bukannya harusnya itu jadi ingatan-ingatan kita yang terindah, ospek zaman-zaman gak enak itu kan harusnya dikenang itu kan enak indah gitu kan. Gitu. Ini gue kalau nginget itu gue jadi takut anjing. Kayak wah, zaman-zaman ospek, zaman-zaman putus, zaman-zaman ada masalah pertama kali gitu. Bukannya masa orientasi mahasiswa, jadi masa orientasi kenalan baru. Aduh. Oke. Ya. Jadi emang temen gue juga salahin karena emang dia itu deket sama cowok sih. Nah, gue nggak tahu dia deket sama cowok itu karena udah putus, posisinya apa belum putus, apa mau move on juga, apa cari baru, kita nggak tahu. Nah, cuman yang gue garis bawain karena kita topiknya LDR, dia putus karena LDR, karena nggak satu univ, mungkin bisa nggak satu kota gitu. Komunikasi udah jelek ya. Komunikasi udah jelek banget, atau mungkin kita nggak tahu dari SMA itu love language-nya gimana. Love language-nya gimana? Mungkin yang love language-nya harus sering ketemu terus gitu. Kan ada orang yang cukup dengan telepon, mungkin bisa gitu, ya kan. Cuman kita nggak tahu. Makanya kita nggak bisa nyalahin kedua belah. Dan lo tau nggak sih, Ji? Kalau misal tebakan gue bener ya, ini si anak itu gitu ya. Iya, oke. Bahkan setelah si anak ini cerita kalau dia putus, besoknya cewek gue minta putus. Sumpah, serius.
Aduh, apa nular ya? Gue masih inget tuh, dia cerita tuh tanggal 5 September 2022. Oke. Cewek gue minta putus 6 September 2022. Itu ada masalah berat tuh kita. Nah, ada masalah berat ya tapi ya. Bukan LDR aja ya? Bukan LDR. Kira cuma LDR aja terus. Kita LDR anjing. Oh iya. Gue sama cewek gue LDR. Oh iya cowok. sih. Iya. Bukan maksud gue nggak cuman LDR Iya, masalahnya, iya. cuman ada yang lain. Cuman Ada yang yang teman gue sama teman lu kalau lu bener nih tebakannya. LDR. Itu cuman LDR kayaknya. Iya. Tahu lagi ya kita ya. Ya itulah ya, LDR itu emang banyak sekali lika-likunya. Jadi kita sendiri ya. Tapi Gimana? bener kalau misal LDR itu berat ya kan, benar tuh. LDR itu susah, apalagi zaman sekarang ya. Percaya sama orang tuh kayak impossible gitu loh. Kalau buat orang-orang yang masih belum pernah ngerasain sakitnya ya, mungkin masih bisa ngomong ya kita bisa LDR gitu. Ya. Tapi kalau misal orang-orang yang udah ngerasain gimana sakitnya LDR ya, nggak bakal percaya lagi sama LDR gitu. Mungkin cukup ya pembahasan soalnya aku udah mulai baper nih. Aduh. Mulai teringat ini masa-masa. Aduh, karena gini guys, yang namanya LDR itu emang berat. Cuma hadiahnya itu saat kalian nanti akan bertemu, akan disahin sama kedua orang tua kalian. Terus akhirnya bertemu kan. Iya, udah tuh, itu hadiahnya. Kayak gitu. Emang sedih ya. Soalnya pas itu emang relate-nya ke gua waktu itu. Aduh, mau cerita nggak ya? Apa tuh? Aduh, ya Allah. Emang Gimana? agak sakit sih. Masih aman nggak itu? Aman ya. Ya udah. Oke, singkat aja ya. Hmm. Jadi gini ceritanya. Waktu itu emang gue relationship dari SMP. Yang lo kemarin cerita. Iya dong. Dari kelas 7 nih. Aduh. Aduh, ini bukan cinta monyet ya, cinta simpanse masih kecil. Terus, Nah, waktu itu udahlah, nggak usah dibahas yang lain. Oke, kita langsung ke masa-masa LDR. oh nggak jadi ini. Langsung. Langsung ke masa LDR-nya. Oke, langsung aja. Jadi waktu itu SMA, kita harus pisah kota. Oh, oke. Nah, cuman yang aku nggak mau, aku ini ya, mau fokus sekolah, mau fokus pendidikan. Banyak kan orang yang bilang alasan untuk dijadikan Klasik ya. alasan Terlalu klasik. klasik ya. Ya, cuman kalau di gue sendiri nggak merasa ini ya, nggak merasa itu ku jadikan alasan klasik. Karena emang bener itu gitu. memang iya, Karena emang bener memang gitu. gitu. Dan sakitnya lagi itu memang harus lost contact. Oh, gak ada ini berarti gak ada akses buat berhubungan. Nggak ada, nggak bener-bener 3 tahun, kurang lebih 3 tahun ya. Apa nih? Apa 2 tahun Di setengah? pondok ya. Pondok. Oh. Itu lost contact. Hmm. Cuman yang bikin aku senang sekarang nggak lost contact. Iya anjing, bangsat. Aduh. Ya cuman emang gitu ya. Kampusnya deket lah ya. Cukup lah. Ya, itu guys hadiahnya 3 tahun dia lost contact. Sekarang dia udah kampusnya deket lah. Ini mau gue samperin habis ini. Anjrit. Ya minimal mikirin temennya dulu. Ya, emang ya. Terus. Oke, emang gitu ya. LDR nih banyak banget. Susah ya. Susah. Nih, Susah, gua nemu nih. Apalagi itu? Kepanikan yang selalu menghantui dua insan penuh cinta ialah dari insan itu sendiri yang selalu ragu pada kekuatan benteng perasaannya. Wah. Overthinking nih. Jadi apapun yang kita takutkan itu sebenarnya munculnya tuh dari diri kita sendiri gitu loh. Benar sih. Ketakutan itu ya dari pikiran-pikiran buruk kita sendiri gitu. Jangan lupa dibaca ya. Oke. Cukup ya podcast kali ini? Oke, cukup. Ya, udah nggak terasa sih kita udah ngobrol banyak tentang LDR. Hmm. Ini kira-kira kita next podcast mau bahas apa nih? Mental health? Apa nih guys, enaknya guys. Kalau menurut gue sih ini sih Ji, tentang mental health juga tuh bagus tuh. Mental health ya. Wah, ada nih ide nih. Aduh. Ada nih ide nih. Cuman kita kalau mental health mungkin bisa kemana-mana ya, tapi ya apa sih kita bahas juga ya buat anak-anak muda. Tapi tetap buat Seumuran kita. buat teman-teman yang mau request mau bahas apa,
Tuh bisa langsung komen di bawah atau langsung buka forum di bawah. Oke. Langsung nanti pasti kita bacain satu-satu, pasti kita balasin satu-satu juga kok. Oke, kayak gitu guys. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten podcast ini atau yang mau dengerin podcast dari Kisah Kemarin, bisa dengerin di semua platform Kisah Kemarin, mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, terus kemudian Spotify. Tuh buat teman-teman yang menemani waktu tidur kalian nih. Tuh semua linknya ada di deskripsi bawah, udah kita cantumin, tinggal kalian klik langsung deh dengerin tuh, pilih semua yang kalian mau. Oke. Udah sih gitu aja dari kita. Kita klarifikasi lagi, kita disclaimer lagi. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misal sepanjang kita ngomong mulai dari awal sampai akhir itu ada pihak-pihak yang tersinggung, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cuma pengen orang lain belajar dari pengalaman kita cuma belajar di sini. Dari Kita Kisah Kemarin. Sharing-sharing aja tentang ya cerita-cerita kemarin gitu. Oke. Udah sih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ya udah gitu aja. Dadah. Dadah.